kreatif ini pun ya tetap bagaimana kreativitas itu disesuaikan gitu dengan situasi, tapi ya harus gak kelihatan gitu di layar ya, karena outputnya bagaimanapun kita nanti akan Bud, Apa kabar? baik. Lama nggak ketemu ya? Iya. Aku mau ketemu Ciko yang susah nih. Sehat ya? Siapa Anda? Aku sehat ya, Bud. Sehat Ciko ya. Sehat. Oke. Hadir Pak Andi Budiman. Ada yang ingin disampaikan dulu Pak untuk pertama kali kita kumpul lagi di bioskop bersama dengan Losmen Bu Broto, Pak Andi. Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan media. Kami dari Idea Source Entertainment, Paragon Pictures, dan seluruh cast sangat-sangat berterima kasih dari dukungan media selama ini. Mulai dari kita melakukan press conference pertama melalui online, yang kedua waktu kita mau syuting di Jogja, maupun sambutannya hari ini. Moga-moga film ini bisa menjadi satu kesempatan bagi kita untuk kesempatan kembali ke bioskop dan nonton bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi, nanti saya akan ngobrol lagi, kita akan ngobrol lagi juga sama Pak Andi, tapi kita mau ke Mas Iva dulu nih. Mas Iva, sebagai sutradara, Mas Iva pengen nanya, ini digarap selama pandemi COVID-19, bahkan sampai sekarang juga kita masih menghadapi pandemi COVID gitu ya. Mas, perbedaannya dari menggarap film-film sebelumnya sebelum era pandemi, tapi ini punya tantangan tersendiri nggak Mas di Losmen Bu Broto ini? Silakan Mas Iva. ya pastinya emang ada perbedaan ya, tapi bahkan pada saat syuting dan sekarang pun rasanya memang kita sudah lebih beradaptasi gitu dengan pandemi ini, walaupun tetap masih di suasana yang pandemi, cuman pada saat syuting dengan sebelum pandemi itu sutradara jadi ada fokus yang berbeda aja gitu. Kalau biasanya bener-bener berpikir gitu secara kreatif, ini pun ya tetap bagaimana kreativitas itu disesuaikan gitu dengan situasi, tapi ya harus gak kelihatan gitu di layar ya, karena outputnya bagaimanapun kita nanti akan melihat di layar tersebut gitu. Yes. Dengan pemain dan juga kru, apakah ada perbedaan Mas, pendekatan, kemudian juga treatment yang diberikan dengan menggarap film di masa pandemi ini Mas? Ya, karena pada saat persiapan praproduksi bisa dibilang totally kita melakukan dengan online ya gitu. Jadi ada beberapa yang sangat efektif sebenarnya pada saat awal gitu, apalagi pada saat itu Maudy Ayunda juga masih di US gitu. Jadi itu perbedaan yang sangat signifikan gitu. Tapi semakin udah butuh intensitas lebih dan sebagainya, itu memang kayak rasanya butuh gitu, kayak sesuatu yang ini harus ketemu gitu tuh butuh. Tapi pada saat proses itu juga, apalagi kita juga secara set kan sebenarnya ya losmen gitu, di losmen itu gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang tetap lebih masih bisa kondusif gitu. Siap, terima kasih Mas Iva. Kita ke Mas Edi. Mas Edi, pengen tanya kerjasama dengan Mas Iva Isfansyah untuk di Losmen Bu Broto. Apakah ada perbedaan pada saat menggarap di masa pandemi? Karena kan ini pengennya atau sebelumnya direncanakan kita tidak tahu akan adanya pandemi gitu ya Mas Edi. Nah pada saat di lapangan bagaimana tuh bentuk komunikasinya mungkin atau kolaborasinya bersama dengan Mas Iva? Ya sebenarnya kita nggak jarang ngobrol cuman. Enggak, kita sebenarnya saya sama Iva itu udah dalam nggak ngomong itu udah satu suara gitu. Yes. Istrinya aja kalah. Jadi kadang-kadang memang kreatif kita
hanya saling pandang itu udah oke. Gitu. Jadi saya pandang udah tahu mau kemana nih ya Mas ya. Dalam nih, dalam. Dalam nih. Terus Mas. Ya, cuma memang apa ya, ada hal-hal yang memang kita serius ngobrolnya, terutama tentang seperti tadi misalnya apa, karena pemain kita tidak bisa ketemu, kita harus sesuaiin apa, dengan pemain ini emosi scene ini harus gini, itu harus kita samain sih. Gitu. Di situ paling tantangan terberatnya berarti ya. Karena begitu kita ketemu pemain, kita latihan, semuanya jadi beres gitu. Jadi enak gitu. Pemain deliver emosinya juga enak, kita juga seneng gitu. Gitu sih Mas. Kalau boleh disuruh pilih, lebih menyaman pada saat di masa pandemi atau sebelum pandemi untuk proses praproduksi dan kita pengen aja. Karena banyak juga yang akhirnya menikmati, oh ternyata bisa ya kita reading dari rumah masing-masing gitu. Gimana tuh Mas? Ya bisa, cuma memang seperti kata Mas Iwa tadi, kita memang butuh penyesuaian Ya. gitu sih. Oke, terima kasih Mas Edi. Kita ke Pak Andi lagi. Pak Andi, ini kita pengen tahu tanggalnya. Boleh diumumin nggak nih ke teman-teman media yang ada di sini? Ada tulisan. Oh, ini udah ada tanggal 18. Yo, berarti tanggalnya kan udah tanggal 18 November. Berarti tinggal beberapa bulan lagi hitungannya. Nah, kenapa akhirnya putuskan untuk oke deh, kita tayangin nih di masa pandemi ini, di November ini. Kenapa Pak Andi? Jadi waktu pertama kali kita mengalami pandemi, kita semua kan bingung nih, bioskop ini akan seperti apa. Ya. Terus kemudian kita sempat ada syuting penundaan, nyari closeman syuting pun di Desember itu ngepasin sekian banyak jadwal, susah banget. Nah terus kemudian kita masih belum tahu bisa rilis kapan. Akhirnya di awal tahun ini kan sebenarnya sudah mulai dibuka dan mungkin kita melihat adanya satu keinginan, kerinduan dari penonton untuk kembali ke bioskop. Ada beberapa film Hollywood yang bahkan kayak seperti Conjuring sampai 2 juta penonton lebih ya toh. Jadi itu kita melihat wah momentumnya dapat. Waktu itu film-film Indonesia belum ada yang kembali. Jadi hanya mungkin film-film yang dilepas pada saat itu dalam waktu yang pendek, interestnya ternyata lumayan dan kita melihat wah ternyata berarti memang ada kekosongan dan kebutuhan. Nah, sehingga pada saat kita diberikan informasi dari 21 kira-kira seminggu yang lalu kalau tidak salah, kita diinformasikan bioskop akan mulai dibuka dengan beberapa film dan ini. Jadi saya dan Robert Roni kita langsung diskusi, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam kita mengambil keputusan. Jadi Keluarlah tanggal 18 November ini. iya, bahwa kita akan merilis film kita di tanggal 18 November karena kita percaya konten yang kita buat, story, cerita yang kita buat ini benar-benar mampu relate dengan needs dari orang-orang ya. Dan kita sendiri kepengen merasakan experience kembalinya ke bioskop. Jadi itulah yang kita discuss dan kita putuskan seperti itu.